Oke, berjumpa kembali di channel Hamid Giovanni. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Bagi Anda yang sudah menyaksikan tutorial saya sebelumnya terkait membuat live streaming melalui YouTube dengan menampilkan seluruh layar yang ada di monitor Anda, atau Anda membuat kegiatan melalui Google Meet atau Zoom Meeting yang ingin ditampilkan secara live streaming melalui YouTube, sebelumnya sudah saya sampaikan cara download aplikasinya. Pada tutorial yang kali ini, yang kedua, saya akan menjelaskan terkait pengaturan-pengaturannya. Silahkan terus ikuti video ini sampai selesai dan lihat ini videonya. Oke, pada tutorial kali ini saya akan melanjutkan tutorial sebelumnya yang ada di part 1, masih tentang bagaimana menampilkan kegiatan Google Meet atau Zoom Meeting. Kita tayangkan secara live streaming melalui YouTube. Sebelumnya sudah saya jelaskan untuk download aplikasinya terlebih dahulu dan untuk diinstal. Aplikasinya cukup sederhana, namanya OBS Studio. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaturan OBS Studio agar bisa digunakan untuk live streaming di YouTube. Langsung saja bisa dibuka aplikasi OBS Studio-nya. Oke, ini tampilan di layar monitor saya. Mungkin kalau di layar Anda tampilannya masih seperti ini. Nah, silahkan ikuti langkah-langkahnya secara cermat. Jadi di sebelah kiri ini ada istilahnya scene. Anda bisa klik tanda plus ini. Kemudian di sini silahkan Anda tuliskan layar ini mau digunakan untuk apa. Contohnya, apabila Anda menyeting layar ini untuk kegiatan Zoom Meeting, kemudian nanti membuat settingan baru lagi, ingin disetting dengan kegiatan untuk Google Meet, atau mungkin Anda seorang gamer main game, mau di live-kan secara streaming melalui YouTube, nah itu bisa. Jadi tujuan dari scene ini agar Anda mudah mengelola tampilan layar Anda. Yang pertama tentu harus dibuat terlebih dahulu scene-nya. Kita buat contoh saja, kita live Zoom gitu ya. Oke. Di oke. Setelah itu, nah, pastikan ya diklik yang ini. Jadi kalau Anda ngeklik yang ini, tampilannya ya ini settingan saya sebelumnya. Kemudian saya mempraktekkan atau membuat ini, yang scene yang baru kita buat tadi, live Zoom. Kemudian, kita ke source atau sumber ya. Ini silahkan bisa diklik tanda plus. Disinilah tujuannya, kita mau menampilkan apa. Kalau kita mau menampilkan apa yang ada di monitor kita, seluruh tampilan yang di monitor kita, maka kita gunakan yang namanya display capture. Nah, kita tulis terlebih dahulu, create new ya, diisi menampilkan ini layar monitor. Kemudian Anda klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Setelah Anda klik OK, nah di sini biasanya default menyesuaikan VGA card atau layar display monitor Anda ya. Pilih saja di default. Kemudian di capture kursornya, kalau Anda hilangkan centangannya, maka saat Anda menggerakkan kursor itu nggak terlihat nantinya saat live streaming. Jadi nggak bisa disaksikan saat Anda menggerakkan kursor. Kalau ini
dicentang, nah maka kursor akan tergerak. Jadi contohnya tampilan nanti di live streaming seperti ini. Kalau sudah Anda yakin dengan ini, pastikan pilihan Anda mau kursornya terlihat atau enggak. Nah, silahkan di OK saja. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sekeliling ini ada tanda warna merah ini. Ini tujuannya untuk apa? Anda pengen menampilkannya secara full layar, artinya saat streaming nanti seluruh full layar monitor Anda ditampilkan. Atau Anda hanya pengen sebagian atau bagaimana yang lain mau diisi apa. Nah, itu monggo, silahkan. Nah, namun alangkah baiknya ya full. Jadi kalau full ini dibiarkan full gini aja. Nah, ini otomatis nanti seluruh tampilan layar monitor Anda akan ditayangkan secara live di YouTube. Kemudian kalau ini sudah dipastikan settingannya sudah cukup seperti ini. Di sini ada ini icon ya, icon gembok. Nah, ini bisa Anda klik, artinya dia terkunci, nggak bisa digeser-geser. Kalau Anda pengen geser-geser, ini gemboknya dibuka aja, diklik lagi. Dia bisa digeser-geser. Nah, intinya di situ. Kemudian yang sebelah icon gembok ini ya, ini ada ini. Nah, ini untuk dia hilang yang layar monitor ini, biar dia tidak tampil. Kalau ini dibuka, maka dia tampil. Nah, ini sederhana. Kemudian kalau banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana caranya agar ada teks berjalan atau running text, mau running text-nya di bawah, di atas. Nah, itu tidak ada masalah. Intinya bagaimana caranya menampilkan teks berjalan. Ini bisa diklik tanda plusnya lagi. Kemudian Anda pilih teks GDI+. Nah, pastikan ini pilihannya teks GDI+. Anda klik. Nah, silakan buat baru di create new. Ini kalau Anda belum pernah buat, tentunya ini harus buat baru. Tapi kalau contoh yang di bawah ini sudah pernah buat saya, maka ini bisa saya gunakan untuk di settingan live zoom ini. Kalau Anda belum pernah buat, silakan ini dibuat baru. Contoh teks jalan zoom. Nah, ini silakan nama teks jalannya mau dikasih nama apa, monggo. Setelah itu, nah, masuklah di sini. Ini yang terpenting. Di kolom teks ini, silahkan Anda tuliskan teks yang akan dijalankan itu kalimatnya apa. Saya sarankan kalimatnya tidak terlalu panjang, nanti bisa diulang-ulang. Artinya dia akan terus muter berjalan. Contoh ya, webinar seri 1 implementasi Zen Learning. Ini sekedar contoh. Nah, caranya kalau Anda ini kalimatnya hanya sederhana, artinya tidak terlalu panjang, caranya agar dia bisa berulang-ulang, nanti bisa ada loopingnya, istilahnya untuk mengulang-ulangnya. Namun ini bisa di-copy dulu ya, di-copy atau di Ctrl C, kemudian Anda spasi 3 kali, kemudian Anda paste lagi, kemudian di spasi lagi, di paste lagi. Nah, jadi nanti dia kelihatan panjang kalimatnya. Kalau kalimatnya terlalu panjang, saya sudah pernah mencoba ini, sudah mempraktekkan. Jadi saya cukup menulis satu kalimat. Kalau ini kan tadi satu kalimat, saya copy, saya paste sampai 3 kali. Kalau saya pernah mencoba satu kalimat, dan itu sangat panjang sekali, akhirnya nanti tampilannya pecah. Kalau itu saya buat kecil. Nah, kalau nanti dibuat terlalu besar di layar kan juga kelihatan jelek. Nah, intinya ini. Ini untuk teks, Anda ingin menuliskan apa, silakan dituliskan di sini. Kemudian yang di font ini adalah font style font ya. Anda silakan pilih saja fontnya mau apa. Ya, lumrah seperti di MS Word ya. Nah, ini defaultnya Arial. Kemudian ini font stylenya ya. Kemudian ini size-nya, ukuran fontnya. Kalau yang ini 256 berarti font ini terpilih 256 yang terpilih. Ya, sederhana. Insya Allah Anda semua sudah paham terkait ini font. Nah, intinya itu. Kemudian ke bawah lagi,
Nah, ini yang menarik. Kalau text transform dibiarkan saja. Yang selanjutnya adalah color. Color ini adalah color yang atas terkait color fontnya, warna fontnya. Kalau ini kelihatannya kan putih, karena ini putih. Kalau ini Anda pilih selain putih, ya nanti dia berubah. Jadi Anda pengen fontnya warnanya apa? Nah, contoh ini biru, dia akan berubah jadi biru. Kalau Anda pilih di sini putih, atau mungkin merah, ya merah. Ya, defaultnya putih. Nah, jadinya seperti ini putih. Kemudian yang color ini, background color. Nah, ini yang menarik juga. Jadi di belakangnya font ini, Anda ingin memberikan warna apa? Nah, itu silahkan. Ini dipilih. Warna backgroundnya. Contoh ini biru. Nah, nanti ini di belakangnya akan jadi biru. Kalau Anda pilih hitam, defaultnya ya dia akan jadi hitam. Nah, intinya gitu. Kok tadi biru nggak berubah biru? Nah, karena apa? Ini biru kok di sini masih nggak kelihatan. Karena ini background opacity. Nah, ini silahkan digeser sampai dia terlihat. Nah, akhirnya terlihat di sini. Nah, Anda pengen 100% atau berapa? Nah, ini silahkan digeser-geser. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini Anda ganti warna apa akan terlihat akhirnya. Nah, sesimpel ini. Nah, ini untuk itu. Kemudian yang bawah saya kira cukup dibiarkan saja ya. Ini rata kanan, rata kiri, tidak perlu. Kalau sudah, jangan lupa settingan ini sudah semua, diklik OK. Oke. Akhirnya muncul di sini. Ya, bagaimana ini bisa digeser-geser dan sebagainya. Ini, silahkan dilanjutkan, klik kanan di teks ini yang sudah dibuat tadi. Klik kanan, ya. Kemudian pilih transform, ya. Kemudian pilih Street to Screen. Nah, akhirnya seperti ini. Jadi dia menyesuaikan ini, tinggal ini di drag ya, di drag, ditarik ke bawah, disesuaikan kebutuhan Anda. Nah, kalau ini mau digeser ke atas kemana, tidak ada masalah. Nah, tujuan dari Street to Screen ya ini, agar dia tampil satu tampilan layar monitor Anda. Oke, sampai di sini teks Anda belum bisa berjalan ini. Nah, ini hanya tulisan. Artinya kalau nanti Anda settingannya hanya seperti ini, yang ditayangkan di YouTube ya seperti ini, dia teksnya nggak akan jalan. Oke, sekarang bagaimana cara membuat teks berjalannya? Nah, silakan. Ini diklik, kemudian klik kanan ya. Ini diklik kanan, kemudian pilih filter. Filter. Oke, tampilannya seperti ini. Kemudian Anda silahkan klik tanda plus yang di bawah ini. Oke, kemudian pilih scroll. Oke, silahkan diisi, mau diisi apa, tapi kalau dibiarkan tidak ada masalah. Di default saja, scroll namanya. Nah, akhirnya tampilannya seperti ini. Kemudian di defaultnya, ya, bawaannya, ini loop, ini tercentang. Ini biarkan saja, ini tercentang. Kemudian yang perlu Anda rubah, atau Anda tambahi biar teks ini bisa berjalan, di sini, horizontal speed, ya, karena dia akan jalan secara horizontal. Nah, kalau pelan-pelan ya gini, kalau selalu gini dia terlalu cepat. Nah, ini disesuaikan lah. Kira-kira di mata terpandang enak dan terbaca. Kira-kira kecepatan jalannya seberapa. Nah, itu disesuaikan. Kalau sudah dirasa cukup, tinggal di-close saja. Nah, oh ternyata sangat pelan sekali setelah di-close. Nah, kalau mau ditambahi, tinggal ditambahi saja. Nah, gini. Ya, intinya ini terkait yang menampilkan layar monitor, kemudian teks berjalan. Kalau Anda ini mau dirubah-rubah settingannya, tinggal mau ganti fontnya, kan sudah terlanjur. Nah, ini diklik saja di teks jalannya, kemudian diklik ini properties ya, ini tampilan gerigi ini properties, Anda klik, nah dia akan kembali ke settingan tadi. Ya, intinya itu mudah. Kemudian apabila Anda seorang gamer, kadang kan ada seorang gamer menampilkan ini secara live di YouTube ya, dia main game online, kemudian ditampilkan di situ ada wajahnya di sebelah pojok kiri, sebelah pojok kanan. Nah, itu selalu tampil wajahnya.
Anda bisa menambahkan ini, tinggal ditekan lagi plus, kemudian Anda pilih yang ini ya, video capture device. Nah, artinya ini tinggal diklik OK, nanti akan tampil. Kalau ini saya klik OK, akan tampil wajah saya ya. Karena saya tidak mengendaki wajah saya ditampilkan di sini ya, saya nggak menambahkan ini untuk item ini. Bagi Anda yang mengendaki itu, silahkan ini dicoba. Kemudian bisa juga background di belakang Anda dikasih, katakanlah warnanya hijau, kuning, atau merah, itu bisa. Jadi katakanlah Anda di dalam ruangan, tapi Anda tidak ingin ruangan Anda terlihat saat wajah Anda tertampil, maka backgroundnya bisa disetting nanti lewat sini. Intinya itu. Dan mungkin untuk penjelasan itu kalau memang dibutuhkan akan saya jelaskan di video-video selanjutnya ya. Sementara ini dulu karena ini kegunaannya untuk sebuah pembelajaran online yang melalui Zoom maupun Google Meet. Nah, ini saya rasa cukup. Kalau Anda ingin menambahkan judul di atas dan di kiri, sama saja caranya tadi ya, melalui teks, dan tidak perlu dibuat berjalan kalau memang itu tidak dikehendaki untuk berjalan. Cukup dibuat teksnya saja dan ditaruh di mana, diletakkan di mana, silahkan. Nah, sampai di sini Anda insya Allah sudah bisa membuat sebuah tampilan monitor untuk ditayangkan secara live di YouTube. Nah, langkah selanjutnya pengaturan. Bagaimana bisa dari YouTube terhubung ke komputer Anda. Nah, ini perlu diperhatikan. Di sini yang terpenting ya, agar nanti bagaimana di YouTube Anda itu bisa menampilkan kegiatan live yang ada di monitor komputer Anda. Nah, langsung saja diklik di file, kemudian pilih setting. Nah, ini setting. Settingan di sinilah yang terpenting. Mungkin para gamer-gamer ya mungkin dia mempunyai settingan tersendiri-sendiri ya. Dia menyesuaikan spesifikasi komputer atau laptopnya ya, itu harus disesuaikan. Anda juga harus tahu itu. Kemudian Anda juga harus menyesuaikan kecepatan internet yang Anda gunakan. Jadi saat Anda live streaming YouTube itu dibutuhkan kecepatan internet yang stabil. Nah, langsung saja ini untuk settingannya ya. Ini ke general, biarkan language-nya ini. Kemudian temanya, nah ini kalau Anda temanya pengen diganti-ganti, kalau default-nya kan ini. Kalau pengen diganti, nah ini lebih cerah. Nah, kalau ini gini ya. Oke, ini dibiarkan saja untuk tampilan ini. Kemudian di stream. Nah, ini yang terpenting. Mungkin punya Anda belum ini ya, belum settingannya belum ini, settingan punya saya. Settingan sederhana. Inilah kunci dari bagaimana nanti akun YouTube Anda ya bisa menampilkan live streaming ini. Nah, di service ini silakan Anda pilih yang ini, YouTube atau YouTube Gaming. Nah, ini nanti akan ditampilkan ke YouTube. Kalau Anda pengen menampilkan di Facebook Live, ya bisa dipilih. Atau di Twitter dan lain sebagainya bisa. Nah, karena saya ingin menampilkannya ke YouTube sesuai tema tutorial kali ini ya, maka di sini pilih saja YouTube atau YouTube Gaming. Kemudian server ya, biarkan ini yang primary ya. Kemudian inilah yang terpenting, StreamKey. Nah, StreamKey ini didapat dari mana? Ya, dari YouTube Anda ya, dari YouTube Anda. Anda harus copy StreamKey dari YouTube Anda dan Anda paste di sini. Jangan sampai StreamKey ini diketahui oleh orang lain. Bahaya. Kalau StreamKey Anda diketahui oleh orang lain, saat StreamKey Anda dipakai oleh orang lain, ya nanti orang lain live akan tampil di YouTube Anda. Nah, ini kuncinya ada di sini. Nah, sekarang bagaimana caranya mendapatkan StreamKey ini? Perhatikan dengan baik ya. Buka browser Anda, ini kita mau mengetahui di mana letaknya StreamKey yang di YouTube. Kalau sudah ya, browser Anda sudah, silahkan Anda buka YouTube Anda ya. Tentunya ini dibuka YouTube Anda ya. Anda sign terlebih dahulu ya. Oke, sudah seperti ini. Kemudian Anda lari ke YouTube Studio. Jadi ini Anda klik, lari ke YouTube Studio. Oke, sudah tampil seperti ini. Nah, di ini, bagian ini, nah ini ada Go Live ya. Silahkan Anda klik ini, Live. Nah, ini karena pengaturan saya kemarin ya. Saya sesuaikan dengan pengaturan kemarin atau membuat baru ya, saya pilih baru saja ya. Nah,
Ini judul live streamingnya apa ya? Judul live streamingnya apa? Katakanlah Anda buat uji coba. Kemudian ini dibuat public ya, buat public agar semua orang bisa menyaksikan live streaming Anda. Ini deskripsi dari kegiatan live streaming ini apa, tentang apa ya. Deskripsinya bisa Anda tulis di sini. Kemudian, nah ini tema live streaming Anda terkait apa? Nah, ini dipilih, disesuaikanlah kebutuhan Anda. Kemudian ada schedule. Nah, schedule ini katakanlah live streaming Anda ini akan dilakukan atau dilaksanakan minggu depan. Nah, ini bisa Anda aktifkan. Nah, ini mau dilaksanakan kapan? Nah, ini dipilih. Ya, tanggalnya kapan. Kalau Anda milih sebelumnya ya tidak bisa, karena schedule ini untuk ke depan, bukan ke belakang ya tentunya. Nah, ini silakan dipilih. Tanggal berapa, nah kemudian jam berapa. Nah, ini disesuaikan pengaturan ini. Kalau ini memang mau dibutuhkan, katakanlah Anda membuat pengaturan hari ini untuk pelaksanaan minggu depan. Nah, itu silakan. Ini harus diaktifkan terlebih dahulu. Kalau Anda ingin pelaksanaannya hari ini ya, ini dinonaktifkan, tidak masalah. Kemudian upload custom ini, nah ini tampilan nanti yang ada di layar live streaming Anda ya, ini foto lah, istilahnya foto yang akan tampil di layar streaming YouTube Anda. Nah, ini nanti bisa Anda isi. Kemudian di bawah ini pengaturannya ya. Ini terkait apa? Untuk anak-anak apa enggak? Jadi live streaming ini dapat disaksikan artinya layak untuk anak-anak apa enggak. Nah, di YouTube ada istilahnya apa ya? Sebuah kebijakan. Nah, ini live streaming ini bisa enggak disaksikan oleh anak-anak. Kalau Anda klik yes, maka nanti ya anak-anak boleh menyaksikan. Namun di situ tidak ada fasilitas untuk live chat. Jadi tidak mungkin kan anak-anak nanti disuruh chat di situ bareng-bareng dan lain sebagainya. Nah, ini kalau Anda klik yes, tentu tombol atau fasilitas live chat saat live streaming itu tidak bisa. Jadi orang-orang yang nonton ya hanya nonton, tidak ada fasilitas live chatnya. Kemudian Anda apabila pilih no, nah ini kalau apabila pilih no, live chat akan tampil. Tapi perlu diingat, ini pengalaman saya pribadi. Kalau Anda pilih no, artinya tayangan ini tidak diperuntukkan untuk anak-anak. Nah, kontennya pun nggak boleh ada isi anak-anak, karena saya pilih no. Pengalaman saya pribadi, saat saya pilih no, dan di situ tampil anak-anak, akhirnya saat live ya, saat live ada suara anak saja ya, dia jadi bisa mendeteksi itu suara anak, otomatis live-nya berhenti. Jadi berhenti, terpotong, dan itu nanti tidak lagi publik ya, itu nanti ada peringatan dari YouTube-nya. Jadi kalau memang tidak untuk anak-anak, ya jangan sampai nanti kontennya saat live ada suara anak aja tidak boleh, apalagi sampai wajah anak atau anak tampil saat live. Nah, itu otomatis langsung seketika berhenti. Langsung seketika berhenti. Itu pengalaman saya pribadi. Nah, itu perlu diingat. Kalau ini memang dipilih tidak untuk anak-anak, jadi konten Anda saat live streaming jangan sampai menampilkan anak-anak. Bahkan suara anak saja tidak boleh. Nah, itu. Kalau sudah seperti ini, silakan di create stream saja. Nah, kita tunggu. Nah, di sini akan muncul, nah ini pengaturan-pengaturan di YouTube-nya ya. Di sini akan muncul, nah disinilah stream key-nya. Disinilah stream key-nya. Di sini akan muncul stream key-nya, ini tinggal di copy. Kalau ini saya perlihatkan, nanti akan kelihatan ini kode-kodenya. Ya, ini tinggal di copy saja. Di copy, kemudian nanti di paste ya. Ini di copy. Nah, nanti sebelum Anda di copy ini ya, perhatikan dulu ini pengaturan sekalian saya sampaikan settingan di YouTube-nya. Nah, ini enable auto start, artinya kalau kita klik enable ya, kita aktifkan ini, tujuannya agar nanti saat aplikasi OBS-nya kita klik start streaming, otomatis di YouTube-nya juga akan mulai start streamingnya. Jadi kita tidak perlu ngeklik tombol start di sini nanti. Ya, kalau ini kita enablekan. Kemudian enable auto stop. Nah, ini saran saya, ini di disable saja. Artinya jangan diaktifkan ini, biarkan seperti ini. Kalau ini kita aktifkan, nah, apabila nanti internet kita di sini terputus, OBS kita terputus, maka
live streaming Anda juga akan ikut terputus. Secara otomatis itu akan ikut terputus. Ini pengalaman saya pribadi. Sudah 2 kali saya mencoba live streaming, ini saya aktifkan. Saat itu internet saya pas lagi trouble, secara otomatis dia akan terputus. Walaupun itu nyimpan jadi sebuah video di YouTube-nya, tapi live streamingnya kan belum selesai. Akhirnya dia terputus. Dan terpaksa saya harus membuat live streaming baru. Jadi makanya ada 2 part. Itu kesalahannya ada di sini. Kalau ini saya biarkan di sini, saya nonaktifkan ya. Maka nanti kalau di sini terjadi internetnya trouble ya, di sini OBS-nya tidak connect, maka di live streaming YouTube-nya dia akan muter-muter saja ya. Dia akan muter-muter saja sampai kalau ini nanti internetnya terhubung lagi connect, maka live streaming YouTube-nya dia akan melanjutkan. Jadi dia tidak akan terputus, dia hanya muter-muter, kemudian ada internet lagi di sumbernya, dia akan melanjutkan live streaming gitu. Terus bagaimana cara stopnya? Cara stopnya tentu nanti di sini ada tombol end streaming ya, atau di sini ada tombol untuk menghentikan streamingnya. Tinggal nanti ini diklik, maka streaming Anda akan selesai secara otomatis. Jadi kalau itu Anda klikkan nanti di sini ada tombol end, ya otomatis ini juga berhenti. Nah, kalau ini di disable atau dinonaktifkan ya nanti di sini kalau Anda klik baru itu selesai streamingnya. Intinya gitu. Kemudian selanjutnya ada enable DVR. Ya ini enable DVR ini biarkan diaktifkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar Anda nanti setelah selesai live streaming itu tersimpan, videonya tersimpan di YouTube Anda. Kalau itu Anda nonaktifkan, ya videonya nanti nggak tersimpan ya. Artinya setelah live streaming video itu ya hilang. Jadi kalau Anda pengen acara live streaming itu videonya tersimpan, ya ini diaktifkan. Defaultnya memang bawaannya ini diaktifkan. Intinya gitu. Kemudian delay ini tidak usah, dibiarkan jangan ada delay. Kemudian ini biarkan seperti ini, jadi nanti live chatnya itu kelihatan saat streaming dimulai. Ya, kalau sudah settingannya seperti ini, sangat mudah sekali. Artinya cukup seperti ini Anda sudah bisa membuat settingan live streaming di YouTube Anda. Dan jangan lupa kembali lagi ke sini, ini kuncinya, stream key-nya ya. Stream key-nya kita copy, tinggal diklik tombol copy-nya. Jadi ini kalau saya perlihatkan ke Anda, ya Anda akan melihat ini. Dan ini jangan sampai orang lain tahu ya saat Anda live streaming. Jadi sudah di copy, kemudian ini di blok saja ya, di blok kemudian dipaste di sini. Sudah. Nah, ini kodenya jadi kode yang terbaru, artinya kode streaming yang saya punya tadi. Kemudian diklik apply, kemudian diklik OK nanti ya, diklik OK. Nah, ini sudah jadi. Saat ini kita klik tombol start, maka streaming akan mulai secara otomatis akan mulai. Dan ingat, untuk Anda mengetahui settingan kecepatan internet Anda, bitrate, kejernihan saat live streaming, nah itu silahkan nanti dicek kestabilan internet Anda. Dan caranya bagaimana menyesuaikan dengan kestabilan internet? Kembali lagi ke settingan tadi ya. File, setting. Nah, di sini pilih yang output. Nah, ini yang terpenting. Stream ya, ini outputnya pilih advance saja ya, stream. Nah, ini Anda bisa menyesuaikan ini sesuai punya saya. Ya, saya seperti ini settingannya. Kemudian di bitrate-nya ini saya buat 3000. Nah, ini ya hasilnya seperti yang ada di YouTube saya. Hasilnya seperti yang di YouTube saya. Kalau ini Anda tinggikan ya hasilnya semakin jernih. Cuman Anda harus paham speed test ya, speed test internet Anda. Speed test internet Anda ini harus menyesuaikan dengan ini speed test internet Anda. Jadi yang ada di sini disesuaikan dengan kecepatan internet yang ada di tempat Anda ya. Nah, ini cukup lama. Jadi kalau punya saya ya ini kita cek kecepatan internetnya. Nah, ini kecepatan internetnya. Yang dipakai nanti yang itu ya, uploadnya ya. Karena streaming kan untuk upload bukan untuk downloadnya. Nah, ini jadi dia akan mengupload gambar-gambar atau tayangan Anda, video Anda. Nah, yang dipakai patokan nanti yang ini kecepatan uploadnya, bukan kecepatan download. Kalau punya saya kecepatan downloadnya ini
20 Mbps. Nah, ini 4. Ya, masuknya di sini 4. Kalau 4 Mbps ya memang standarnya ini, dan saya sudah belajar ya cukuplah 3000 kbps untuk bitrate-nya ya. Saya kira itu yang settingan untuk menyesuaikan streaming Anda, dan ini ya hasilnya sudah bisa Anda tonton di YouTube saya. Settingan yang ini bisa Anda sesuaikan, monggo seperti ini kalau memang di tempat Anda belum seperti ini. Kemudian audio ya samalah seperti ini. Ya, silakan Anda sesuaikan. Kemudian video ini bisa disesuaikan. Saya rasa itu settingannya cukup seperti itu untuk menampilkannya di live streaming YouTube. Kalau sudah di OK, nah setelah di OK, saatnya Anda bisa live streaming di YouTube. Jadi nanti YouTube Anda akan menampilkan seluruh layar monitor Anda dan akan ada teks yang berjalan di bawah ini sesuai settingan Anda di sini. Tinggal Anda klik start streaming ya, ini klik start streaming, otomatis di YouTube ini akan tampil nanti live streaming ya. Jadi demikian tutorial ini, cukup panjang sekali ya. Langkah-langkahnya saya buat sesederhana mungkin, yang penting Anda bisa menampilkan secara live streaming. Dan semoga ini bermanfaat ya untuk Anda semua. Apabila Anda masih kebingungan, silakan Anda tuliskan di kolom komentar. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa saksikan video di part 1 ya, di part sebelumnya, agar Anda tidak kebingungan. Ya, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.